Kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Kasih setia Tuhan yang tetap sama dari awal kami memulai semester hingga sekarang kami telah mengakhiri semester ganjil kami. Bersyukur Bapa buat penyertaan dan buat kasih setia Bapa. Tuhan, saat ini kami akan memulai persekutuan doa kami. Tuhan yang boleh beracara, Tuhan yang boleh berotoritas dalam persekutuan doa ini. Tuhan yang boleh berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan berkati hati, jiwa, dan pikiran kami selama mengikuti persekutuan doa ini. Berkati juga Bapa segala device jaringan laptop yang kami gunakan. Biarlah Bapa kami dapat menikmati persekutuan doa ini dan biarlah kami boleh berhikmat dalam menikmati persekutuan doa ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai acara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku menyapa teman-teman sekali lagi. Shalom para pejuang Kristus. Tidak terasa ya teman-teman, kita telah melewati satu semester. Rasanya baru kemarin nih kita mengenal teman baru di kelas, disibukkan dengan tugas-tugas dan kuis. Dan kita ada sampai saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena ada Allah di pihak kita sebagai sumber kekuatan bagi hidup kita. Mari dengan penuh sukacita, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
Namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, oh, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita telah ditebus dan dijadikan berharga oleh-Nya. Tuhan juga telah memberikan penyertaan yang tiada berkesudahan. Selayaknya lah kita menjadikan Allah sebagai fokus dan kita sembah Allah kita from beginning to the end. It's always been with Jesus. Kita menyanyikan lagu ini. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From me to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. It will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you.
Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. About you. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus, 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 only you, Jesus, 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 from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about, it's all about, yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Be the center. Be the center of it all. Ooh. Ada Olga, disilakan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau kami percaya Tuhan, kalau kami ada berdoa suatu rencana-Mu Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarkan Tuhan yang boleh menguasai hati dan pikiran kami supaya tetap fokus kepada Engkau. Dan kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu yang Engkau ingin sampaikan, boleh kami dapat, boleh Tuhan boleh sampaikan, sehingga pada nantinya boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap hidup kami. Menyerahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Menyapa teman-teman semuanya, gitu. Shalom. Sebelumnya mohon maaf kalau ada terdengar suara azan, karena rumahku sangat dekat dengan masjid, gitu. Semoga tidak mengganggu konsennya ya, tapi ya sebelumnya mohon maaf juga gitu. Nah, boleh di next ya slide selanjutnya gitu. Nah, tadi kan udah sharing gitu, udah perasaan setelah melewati UAS, kebanyakan kita udah bersyukur gitu, di komen-komen, atau mungkin sebenarnya masih ada yang kepikiran, overthinking gitu, buat hasilnya gitu, atau mungkin seperti SpongeBob gitu, kayak udah pasrah, kayak nangis tapi tak berair, kayak udah tahan gitu, kayak sakit tapi tak berdarah, yoi, mantap. Terus juga atau enggak masih galau ngerjakan tugas gitu, masih ada tugas-tugas dari dosen, tapi intinya adalah kita udah menyelesaikan, we finish di semester gitu, kita sudah melewati UAS. Ya, dengan perasaan gitu, banyak hal gitu. Nah, tinggal kita kan menunggu hasilnya. Nah, oleh karena itu dalam menunggu hasilnya ini, apakah kita benar-benar sudah berserah kepada Tuhan atau kita udah pasrah aja gitu ke Tuhan? Pasrah ini
sudah sering kita dengar dan ucapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama saat kita selesai mengerjakan ujian gitu. Sehingga untuk mungkin yang belum kita pahami maknanya, orang-orang yang belum paham maknanya akan jadi rancu gitu. Kata berserah ini dengan kata oleh karena itu, yuk sama-sama kita cari tahu apa sih bedanya berserah dengan pasrah. Next slide, Yov. Maaf ya, gede kali suara sana. Nah, kalau kita bisa lihat di sini berserah merupakan kata gitu. Sedangkan juga pasrah merupakan kata kerja. Bedanya apa? Bedanya maknanya gitu. Kalau berserah merupakan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah karena percaya bahwa Allah yang memelihara dan memberikan yang terbaik kepada hidup orang ini. Kalau pasrah merupakan kata kerja pasif gitu yang artinya menyerahkan segalanya kepada Allah karena sudah tidak berdaya lagi atau telah menyerah kalah gitu atau udah nggak dapat melawan lagi ya. Perbedaan tersebut dapat kita lihat gitu bahwa berserah merupakan tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk campur tangan gitu dalam hidup orang ini. Sedangkan kalau pasrah lebih ke ungkapan yang mencerminkan keputusasaan, bukan suatu terjadi karena iman gitu. Nah, kira-kira kita tim mana gitu? Ya, kita bisa jawab sendiri gitu. Lanjutnya, kita sama-sama hari ini akan belajar dari seorang yang main kecapi, yang baju oranye pastinya. Ya dia adalah Daud gitu. Kalau kita tahu Daud merupakan anak bungsu dari Isai gitu, anak ke-8 gitu. 7 abangnya, 7 kakaknya merupakan seorang prajurit. Oke. Seorang prajurit, sedangkan dia adalah seorang penggembala domba. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani itu, kalau anak terakhir tuh sering kayak diabaikan gitu, karena kita lihat dari pekerjaannya aja udah beda gitu. Nah, tapi tunggu dulu. Ini merupakan seorang yang berkenan Tuhan. Gitu. Kalau kita tahu dari bacaan-bacaan kitab di 1 Samuel dan Mazmur, nah kira-kira tetap tanpa masalah atau makin banyak ancaman, hambatan, tantangan, gangguan gitu. Kayak yang kita pelajari selama di Pancasila gitu. Nah, ternyata ya banyak gitu lika-liku yang dihadapi oleh Daud dari mana. Yuk next kita sama-sama belajar dari Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Ini kita sama-sama belajar ya, bukan berarti aku yang menjelaskan, berarti aku yang pro, tapi kita sama-sama belajar dari kisah Daud ini. Di ayat 1 dibilang gini, berilah keadilan kepadaku, izinkan aku untuk membacakan kepada 43 ayat 1 sampai 5. Keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa aku harus hidup berkaitan musuh? Di ayat 3-nya, suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan tempat kediamanmu. Lanjut lagi ayat 4, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Lanjut lagi ayat 5-nya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, kalau kita cermati gitu di ayat 1, Daud sedang menghadapi suatu perjuangan hidup gitu. Ia berhadapan dengan mereka yang berlaku tidak adil, mereka yang penipu, dan mereka yang curang. Dan terus selanjutnya lagi di ayat 2 merupakan ayat yang unik gitu guys. Karena kalau kita perhatikan kembali, sama seperti Daud gitu, situasi seperti ini seringkali membawa kita kepada pernyataan-pernyataan yang mampu menggoyangkan iman kita. Padahal sebenarnya kita tahu gitu, Allah merupakan tempat pengungsian kita, tempat kita menemukan keamanan, tempat kita menemukan ketenangan. Tapi karena misalnya atau kondisi yang saat itu Daud sedang alami, akan muncul perasaan, mengapa Tuhan membuang aku, mengapa Tuhan meninggalkan aku gitu. Lanjut lagi, ini kita bahas per ayat-ayat. Di ayat 3-4, kita bisa lihat apa yang kemudian yang dilakukan oleh Daud. Daud meminta supaya terang Tuhan dan kesetiaan Tuhan supaya menuntun hidupnya gitu. Dan di ayat 4, Daud menyatakan bagaimana cara dia berserah, yaitu dengan datang pergi ke mezbahnya Tuhan untuk menghadap Allah
Padahal situasinya sangat membuat dia sangat tertekan gitu di ayat 5-nya gitu. Dan dia tahu kenapa dia lakuin itu, karena dia tahu sumber sukacitanya Daud dan kegembiraannya Daud adalah di tempatnya Tuhan gitu. Saat dia datang sama Tuhan, dan dia kembali bersyukur kepada Tuhan walau di situasi terberat sekalipun gitu. Di ayat 5 ini ketiga kalinya Daud mengucapkan, mengapa kau tertekan hai jiwaku, dan mengapa kau gelisah di dalam diriku gitu. Di Mazmur muncul kata mengapa kau tertekan hai jiwaku itu muncul 3 kali, ini ketiga kalinya. Dan jawaban Daud adalah berharaplah kepada Allah. Waktu itu mungkin kita pernah dengar gitu di sharing KR-nya KDV, kenapa gitu si Daud sering bertanya dalam jiwanya gitu. Ini merupakan suatu kegiatan positif, di mana dia mengarahkan supaya apa? Supaya tubuh, roh, dan jiwanya untuk tetap fokus kepada Tuhan gitu. Dia aktifin semuanya untuk terus on sama Tuhan. Dan akhirnya apa? Jawabannya berharaplah kepada Tuhan. Nah, kira-kira mengapa sih Daud dapat berserah gitu di situasi yang tertekan sekalipun? Selanjutnya, next slide. Selanjutnya di Mazmur 37 ayat 5, di sini Daud menyatakan gitu, mengajak sebelumnya aku bacain dulu Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah dan terus ada kata-kata lagi, percayalah. Lah itu merupakan kata ajakan gitu supaya kita dan Daud pastinya menyerahkan seluruh hidup kita dan mempercayainya kepada Allah, supaya karena apa? Karena dia pasti akan bertindak. Nah, selanjutnya lagi, mungkin ada agak lebih belum, masih sebelumnya. Di bahasan FAYH, di dalam translate-nya yang versi FAYH, apapun yang kau lakukan, serahkanlah kepada Tuhan gitu. Itu maksudnya dalam apapun yang kita lakukan, ya serahin semua kepada Tuhan, dan Ia pasti akan menolong kita gitu. Ditegasin lagi, Ia akan menolong kita dan Ia pasti akan menolong kita. Wow, maksudnya kenapa bisa Daud bisa menyatakan boleh untuk berserah dan percaya kepadanya, sebab ia tahu pertolongannya hanya daripada Tuhan gitu. Nah, berserah ini merupakan suatu pokok dari anak-anaknya Tuhan gitu, baik di Daud maupun kita. Nah, karena apa? Karena tanpa berserah sebenarnya kita sedang mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, dan di Alkitab sudah dinyatakan gitu bahwa diri kita nggak boleh mengandalkan manusia, baik diri kita maupun orang lain ataupun pengertian diri kita sendiri gitu. Namun manusia terkadang hidup nggak luput dari masalah dan juga perjuangan gitu. Kita seringkali juga merencanakan kehidupan dengan sebaik mungkin. Misalnya dalam UAS kemarin, kita waktu ada libur, kita gunakan untuk mempersiapkan UAS kita dengan terbaik gitu. Bahkan nggak hanya sekedar merencanakan yang terbaik, tapi juga kita sudah melakukan yang terbaik gitu saat UAS. Nah, kita mengharapkan pastinya yang keberuntungan, keberhasilan itu jatuh dalam diri kita gitu. Namun seringkali banyak hal yang berjalan nggak sesuai dengan rencana gitu. Ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Nah, oleh karena itu penting banget untuk kita supaya berserah kepada tangan Tuhan yang sanggup menolong kita. Nah, itu bisa di next slide, Jov. Nah, di sini dibilang, those who leave everything in God's hands will eventually see God's hands in everything. Jadi, siapa yang menaruh segalanya dalam tangan Tuhan, pada akhirnya dapat melihat gitu, tangan Tuhan bekerja dalam segala hal gitu. Bahwa saat kita berserah, kita dapat melihat tangan Tuhan yang bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik dalam studi kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita, dan banyak hal lainnya gitu. Nah, selain itu, mau tekanin lagi bahwa berserah bukan berarti diam gitu. Saat Daud mengalami kondisi yang tertekan atau yang nggak sesuai dengan apa yang dia mau, dia nggak diem gitu. Dia berusaha dan menyerahkan hasil kepada Tuhan gitu. Nah, dalam berserah ini pasti juga yang seperti yang Daud alami, ada sukacita yang Tuhan janjikan seperti kisah Daud yang kita baca tadi gitu, guys. Nah, dan dalam berserah ini Tuhan maunya kita berserah kepada tangan Tuhan seperti gambar ini, ya seluruh hidup kita gitu, totalitas. Mungkin terkadang kita sering berserah kepada Tuhan, tapi setengah-setengah saat kita udah meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, baik nggak hanya dalam nilai atau studi, ya mungkin ada masalah lain, tapi habis itu kita ambil lagi gitu dari tangan Tuhan. Terus kemudian besoknya karena ada sesuatu hal terjadi, mungkin hidup kita menjadi lebih berat, kita taruh lagi di tangan Tuhan. Jadi kayak jatuhnya
taruh ambil. Nah, kira-kira apakah yang itu yang Tuhan kehendaki, berserah yang setengah-setengah atau berserah yang totalitas gitu. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, mungkin kekhawatiran ini seringkali muncul dan mengganggu rasa berserah kita gitu. Kita sering kali ragu, juga seringkali juga jadi bingung, seringkali berusaha untuk mengandalkan diri sendiri. Namun, kira-kira apa sih yang Tuhan mau? Nah, yang Tuhan mau adalah jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu dalam Filipi 4 ayat 6. Di mana Tuhan nggak bilang udah pokoknya jangan khawatir aja gitu, tapi Tuhan mau juga kita menyatakan segala yang kita ingin kepada Tuhan dalam doa dan juga dalam permohonan kita gitu. Selanjutnya next slide. Nah, untuk itu ingatlah terus gitu, sama-sama aku juga sama-sama terus belajar untuk terus meneguhkan iman percaya kita dengan menyerahkan seluruh kehidupan kita gitu sepenuhnya kepada Allah gitu. Dengan apa? Dengan menjadikan Yesus satu-satunya pusat dalam hidup kita. Kayak seperti lagu yang tadi kita nikmati sebelum berdoa sebelum masuk ke firman saat ini, Jesus be the center of my life. Berarti itu bicara tentang seluruh aspek kehidupan kita fokuskan terus kepada Tuhan gitu. Sebab saat kita menjadikan Yesus sebagai pusat hidup, gak ada hal lain yang membuat kita menjadi pribadi yang sulit berserah gitu. Nah, selanjutnya. Untuk teman-teman yang tingkat 3, mengucapkan selamat WFO dan WFH dalam PKL. Mau sesuai dengan keinginan kehendak kita, ya, mau baik yang pengennya WFO dapat WFH atau WFH dapat WFO, diingetin lagi dari 1 Tesalonika untuk terus sukacita, terus tetap konsisten dalam doa, dan terus juga bersyukur dalam segala kondisi gitu. Sebenarnya udah disampaikan di KR sebelumnya gitu sama Korea, cuma mau ngingetin lagi gitu saat kita nanti PKL, ya sama-sama kita belajar gitu saat Tuhan sedang PKL, kira-kira Tuhan memberikan yang terbaik atau enggak ya, apakah kira-kira Tuhan bersungut-sungut saat mengerjakannya atau enggak gitu. Nah, mungkin yang saat dialami dalam PKL ini kita menghadapi ranah yang baru, di mana kita adalah anak-anak yang masih muda gitu, yang berhadapan mungkin dengan para pegawai-pegawai yang umurnya mungkin lebih tua gitu. Tapi firman Tuhan ingetin lagi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam apa aja, dalam perkataan kita, tingkah laku kita, dalam kasih kita, dan kesetiaan kita gitu. Baik dengan cara kita melakukan yang terbaik saat PKL, terus anak-anaknya Tuhan gitu, hidup teladan gitu. Dan tidak lupa untuk sama-sama meminta hikmatnya Tuhan saat mengerjakan bagian kita dalam PKL nanti. Dan untuk yang tingkat 2, next slide. Mungkin nanti yang tingkat 2 bakal sama yang kayak aku alami tahun kemarin, di mana saat aku liburan, kakak-kakak yang lain pada PKL gitu. Aku juga pernah ngalamin, jadi banyak kali kan pasti kalau liburan spend time waktu kita dalam liburan ini gitu, banyak waktu luang yang bisa kita habiskan dengan melakukan apa aja gitu, dengan mencari kesenangan apa aja gitu, baik hobi kita, minat kita, bakat kita. Namun diingatkan kembali, one of the greatest joys in life is spending time in God's presence gitu. Jadi sukacita terbesar dalam hidup saat kita menyisihkan waktu kita, bukan menyisakan ya, menyisihkan waktu kita dalam hadiratnya Tuhan. Karena kalau kita udah menikmati hadiratnya Tuhan, rasanya mantap, kayak tadi yang kayak apa komennya Obet ya, mantap gitu. Oleh karena itu selamat dalam liburan ini bukan jadi alasan untuk kita untuk tingkat 2 dan tingkat 3 nggak meluangkan waktu dan memberi waktu dalam jam doa, dalam BR, dalam sate, tapi makin membuat kita semakin dekat sama Tuhan dengan melakukan segalanya yang membuat kita semakin erat gitu. Bukan karena keterpaksaan, namun karena itu semua kita nikmati gitu dari diri kita. Itu aja sharing dari aku.
Mari yuk sama-sama kita sharing ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tadi kami boleh mendengar kisahnya Daud. Kiranya kami boleh menjadi pribadi Tuhan yang terus berserah kepadamu, baik situasi atau kondisi apapun yang akan kami alami atau yang saat ini kami sedang alami. Ajarkan kami untuk bersecerah secara totalitas dan bukan setengah-setengah. Dan biarkan Tuhan saat kami berserah, kami percaya Engkau Allah yang bertindak. Itu merupakan suatu iman kami kepadamu. Dan biarkan Tuhan, kami juga berdoa untuk PKL tingkat 3, kiranya Tuhan yang terus menyertai dan juga Tuhan juga menyertai tingkat 2 yang saat ini akan menghadapi liburan. Menyerahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu, ampuni segala dosa kami, baik yang kami lakukan sengaja maupun tidak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Olga yang telah memberikan sharing yang luar biasa. Aku sangat menikmati, kita jangan berserah setengah-setengah. Mari jujur di hadapan Tuhan apa yang menjadi pergumulan dalam apapun kondisi hidup kita. Ketika masalah atau tantangan akan datang, mungkin ketika kita liburan atau PKL, mari tetap untuk berserah pada Tuhan. Menyerahkan seluruhnya dan percaya kalau Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena Tuhan sejatinya juga tidak pernah menyerah dengan kita. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyikan lagu ini. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kau bukakan jalan di lautan, matahari di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah pada rencana-Mu. Ku tahu Tuhan baik bagiku.
Tuhan baik. Ku serahkan hidupku. Saat ini kita akan memasuki persekutuan doa. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat firman yang mendengarkan Bapa, yang mengajarkan kami bahwa kami harus menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan kami menyerahkan semua pokok-pokok doa kami dan Allah boleh turut bekerja dalam pokok-pokok doa yang akan kami naikkan. Seluruh mahasiswa PKN STAN telah menyelesaikan ujian akhir semester. Bersyukur untuk UAS yang boleh kita lalui. Mari berdoa untuk hasil dari setiap ujian yang kita kerjakan. Kiranya kita boleh tetap bersyukur atas hasil yang kita akan terima nanti. Mari berdoa untuk mahasiswa tingkat 2 agar dapat memanfaatkan waktu libur dengan baik. Berdoa juga untuk dosen yang akan memeriksa LJU agar boleh berhikmat dalam memberikan penilaian. Mari berdoa untuk hasil ujian, untuk mahasiswa tingkat 2 yang memanfaatkan waktu libur, dan berdoa untuk yang memeriksa LJU. Mari berdoa untuk mulai Senin 15 Februari 2021, mahasiswa tingkat 3 akan melangsungkan PKL. Mari berdoa agar setiap mahasiswa tingkat 3 boleh semangat dalam mempersiapkan dan melaksanakan PKL nanti. Berdoa juga selama PKL, mahasiswa tingkat 3 boleh berhikmat dalam menjaga kesehatan. Mari berdoa untuk persiapan dan pelaksanaan PKL mahasiswa tingkat 3 dan berdoa agar mahasiswa tingkat 3 boleh berhikmat menjaga kesehatan. Mari berdoa untuk pokok doa ini.
Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia berebut vaksin COVID-19 dengan 215 negara lainnya. Proses mendapatkan stok vaksin saat ini tidak mudah. Jokowi mengatakan hanya beberapa perusahaan di dunia yang mampu memproduksi vaksin COVID-19. Namun, Jokowi memastikan posisi Indonesia aman, sebab Indonesia sudah mendapatkan komitmen 426 juta dosis vaksin sejak 200 Agustus 2020. Mari berdoa untuk ketersediaan vaksin agar dapat memenuhi kebutuhan semua negara. Berdoa pula agar proses produksi vaksin agar dapat berjalan dengan baik. Berdoa untuk setiap kebijakan yang diambil pemerintah terkait perolehan vaksin ini memberikan manfaat ke seluruh masyarakat. Mari berdoa untuk ketersediaan vaksin, untuk proses produksi vaksin, dan setiap kebijakan ambil pemerintah. Mari berdoa untuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kabarkam Polri Komjen Agus Andrianto melepaskan 40.366 Babinmas atau Bayangkara Pembina Kamtibnas sebagai tracer COVID-19. Personel Babin Kamtibnas disiapkan untuk bertindak sebagai tracer sebagai 7 langkah deteksi dini dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mari berdoa agar para personel Babin Kamtibnas menjalankan tugasnya dengan baik. Berdoa pula agar kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Mari berdoa untuk personel Babin Kamtibmas dan berdoa untuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mari berdoa untuk pokok doa ini.
Sebelum melanjutkan pokok doa kita, aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu ini. Bila kau rasa resah di hatimu, bila kelam kalbu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, hanya sejauh doa. Kamis 11 Februari 2021, Tim Gabungan Direktorat 4 Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Direk Reserse Polda Aceh dan Polda Biren menggagalkan penyeludupan 350 kg narkotika jenis sabu. Barang haram asal Timur Tengah itu diangkut dengan menggunakan kapal melalui perairan yang menghubungkan Malaysia dan Aceh. Mari bersyukur untuk penggagalan penyeludupan 350 kg narkotika jenis sabu ini. Mari berdoa agar pihak berwajib boleh berhikmat menangani kasus ini hingga tuntas. Berdoa juga agar para pelaku menyadari kesalahannya dan boleh kembali ke jalan yang benar. Berdoa pula agar penyeludupan seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mari berdoa untuk pihak berwajib, berdoa untuk para pelaku, dan berdoa agar penyeludupan ini tidak akan terjadi lagi. Mari berdoa untuk pokok doa. Rabu 10 Februari 2021 telah terjadi ledakan bom di ibu kota Afghanistan. Ledakan ini mengakibatkan 2 orang tewas, termasuk kepala polisi daerah setempat dan beberapa orang lainnya cedera akibat
akibat ledakan bom di ibu kota itu. Belum diketahui pasti penyebab ledakan tersebut. Mari berdoa agar keluarga korban yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, serta penghiburan dari Tuhan. Berdoa pula agar korban luka-luka akibat ledakan ini boleh segera diberi kesembuhan sehingga dapat beraktivitas seperti biasa. Berdoa pula agar pihak berwajib segera menyelidiki kasus ini sehingga kejadian ini tidak terulang lagi. Mari berdoa untuk keluarga korban, untuk korban luka-luka, dan berdoa untuk pihak berwajib. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Aljazair menetapkan negara mereka dalam status darurat akibat wabah virus flu burung H5N8 yang menulari puluhan ribu ekor ayam. Sampai saat ini, potensi penularan virus burung H5N8 kepada manusia memang belum diketahui. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan virus itu harus tetap diwaspadai. Mari berdoa agar wabah virus flu burung H5N8 dapat segera diatasi dan keadaan negara Aljazair boleh segera pulih kembali. Berdoa pula agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menangani wabah virus flu burung H5N8 ini agar dapat memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Berdoa pula agar setiap masyarakat di Aljazair boleh tetap waspada dalam keadaan darurat. Mari berdoa untuk wabah virus flu burung H5N8, berdoa untuk kebijakan pemerintah, dan berdoa untuk masyarakat di Aljazair. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Ini aku mengajak teman-teman untuk mendoakan pokok doa pribadi.
Mari berdoa untuk pokok doa ini. Bapa, kami telah menaikkan pokok-pokok doa kami. Biarlah Tuhan yang boleh menjawab seluruh waktu dan kehendaknya Tuhan. Tuhan berdoa untuk setiap kami Tuhan di sini. Biarlah kami sekarang menjadi manusia yang menyerahkan penuh segala pergumulan kami di hadapan Engkau. Biarlah kami boleh dengar-dengaran ketika ada permasalahan atau keadaan kondisi yang tidak menekan hati kami. Bukan menjadikan kami manusia yang pasrah terhadap keadaan. Tuhan, mungkin ketika saat persekutuan doa tadi ada sikap hati kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampuni kami Bapa, sebab biarkan kami Bapa boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, persekutuan doa kita telah selesai. Teman-teman, aku persilahkan untuk mengambil waktu teduh. Shalom teman-teman. Berdoa kita hari ini telah selesai. Sebelumnya teman-teman, jangan live dulu ya. Kita akan bacakan warta pada berdoa hari ini. Yang warta pertama itu sebagai pen-sharing, Evan sebagai slider, ada Yosafat sebagai host.